Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2175 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Yesaya pasalnya pertama, ayat 2 sampai ayat 9. Di bawah perikop pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuhannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk kitab Yesaya. Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan dari Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nabi Yesaya diizinkan Tuhan melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi jauh ke depan. Amin. Saya percaya apa yang dilihat oleh Nabi Yesaya, dia melihat rencana keselamatan Allah melalui penglihatan-penglihatan yang dikaruniakan kepada Nabi Yesaya. Haleluya. Arti nama dari Yesaya adalah Tuhan menyelamatkan. Amin. Haleluya. Konteks firman Tuhan ini, Tuhan Allah Israel murka kepada umatnya, kepada Israel yang tidak lain adalah umat kesayangan Tuhan, umat yang dipilih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa Tuhan murka kepada umatnya? Yang pertama, karena Israel sudah mendurhaka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat di ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya,
tetapi mereka memberontak terhadap aku. Israel menjadi durhaka karena mereka memberontak kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Kata berontak itu berarti kan dia melawan Tuhan. Dia tidak mau dengar-dengaran pada firman Tuhan. Itu sama dengan orang yang memberontak. Ada berapa banyak orang Kristen yang mendurhaka kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati, tapi sayang, mereka jadi pengkhianat. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan dengan cara hidup mereka yang hidup dalam dosa. Tadi waktu mereka belum diberkati, waktu susah, mereka datang selalu kepada Tuhan. Mereka dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi setelah mereka diberkati, mereka memberontak kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, ada berapa banyak orang Kristen melakukan hal yang sama, yang membuat Tuhan sakit hati, yang membuat Tuhan terpancing dan murka kepada umat Tuhan. Karena apa? Umat Tuhan memberontak kepada Tuhan. Saudara, menarik sekali. Perhatikan bahwa di ayat 2 di sini Tuhan masih menyebut mereka anak-anak. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mau hidup dengar-dengaran pada firman. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, mari kita mau dengar-dengaran. Mari kita mau taat. Mari kita mau melakukan firman Tuhan itu. Amin. Supaya kita terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita diberkati dengan damai sejahtera serta karunia dari Tuhan. Amin. Tapi kalau kita melupakan Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan, kita akan kena dengan murka Tuhan. Saudara, orang yang memberontak adalah orang yang keras kepala, orang yang tidak mau dengar firman, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam dosa. Itulah orang yang durhaka, orang yang memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara semua tidak mau kena murka Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah taat pada firman. Amin. Hiduplah dengar-dengaran pada firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan Allah Israel murka kepada umat kesayangannya? Yang kedua, karena Israel tidak tahu diri. Perhatikan ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di ayat 2 masih bicara anak-anak, di mana anak-anak Tuhan, bangsa Israel, asuh oleh Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan, tapi mereka memberontak. Tapi di ayat 3, Tuhan sudah menganalogikan Israel sama seperti lembu, sama seperti keledai. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Banyak orang Kristen lembu di luar sana. Artinya apa? Mereka hanya bekerja tanpa ingat Tuhan, tanpa ingat waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mau bilang, mereka orang Kristen lembu. Saudara, perhatikan lembu atau sapi atau kerbau, saudara, digunakan hanya untuk bekerja, saudara. Tanpa mereka mencari Tuhan. Saya mau bilang, itu orang Kristen lembu. Dan banyak juga orang Kristen keledai di luar sana. Keledai itu kan lambang kebodohan. Dengar baik, banyak orang Kristen keledai di luar sana sudah tahu firman, tetapi mereka tidak melakukan. Kalau bicara firman Tuhan, mereka hebat luar biasa. Apalagi kalau sudah kena dengan alkohol, saudara. Orang pendiam, orang yang tidak pernah ke gereja.
Kalau sudah mabuk saudara, mereka bisa kalahkan pendeta, mereka bisa berkhotbah, mereka bisa pintar rohani saudara pada saat mereka mabuk. Tapi mereka tidak pintar melakukan firman Tuhan. Banyak di luar sana seperti itu. Kalau sudah bilang kegiatan agama, paling di depan, luar biasa, dedikasinya, loyalitasnya, tetapi tidak cukup pintar untuk mengasihi sesama, untuk mengampuni sesama, untuk saling membantu dalam pekerjaan Tuhan. Banyak orang seperti keledai, tidak mengerti, tidak paham dengan maksud Tuhan dalam kehidupannya. Saya mau bilang, itu orang Kristen keledai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menegur keras umat Tuhan. Karena apa? Mereka tidak tahu diri. Mereka melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Dan Tuhan mengantar mereka, membawa mereka ke tanah perjanjian yang subur, kaya dengan susu dan madu. Tapi mereka masih tidak memahami, tidak mengerti. Saya mau bilang sekali lagi, mereka pantas disebut dengan keledai. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Jangan sampai kita sudah membaca firman Tuhan dari kecil, sudah Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi masih belum paham firman Tuhan, belum mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita sibuk bekerja, tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan sampai kita disebut firman Tuhan ini keledai atau lembu yang bekerja, tetapi tidak tahu waktu untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel kena murka karena mereka tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah anak Tuhan. Amin. Saudara, saya merenungkan beberapa waktu yang lalu. Kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Dengar ini baik-baik. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena malaikat yang bertugas untuk memuji menyembah Tuhan telah jatuh dalam dosa dan dibuang ke dalam bumi. Makanya diciptakan saudara dan saya untuk menggantikan malaikat itu, supaya saudara dan saya memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan mau saudara dan saya umat Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Selalu ingat Tuhan. Ingat waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Oh haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita tahu diri, kita akan selalu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Banyak orang kan gak tahu diri. Tuhan yang sudah memberkati dia, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lupa untuk memuji menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saking diberkati, mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan menganggap tidak perlu Tuhan lagi dalam hidup mereka karena sudah diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya bersyukur kalau kita ada dalam kesusahan. Tuhan mau terus kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai kita diberkati sampai meninggalkan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan murka orang-orang yang sudah lupa dengan Tuhan, sudah lupa sama yang memberi berkat. Hati-hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan murka kepada Israel karena apa? Mereka tidak tahu diri. Yang ketiga, pelajaran dari firman Tuhan ini, Israel harus menerima konsekuensi akibat kesalahan yang mereka lakukan. Saudara perhatikan ayat 4 sampai ayat 9. Di dalam firman Tuhan ini, saudara akan menemukan mereka akan celaka kalau mereka tidak bertobat.
Celakalah bangsa yang berdosa. Mereka banyak melakukan kesalahan. Keturunan mereka melahirkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kelakuan karakter mereka buruk, membuat mereka akhirnya celaka karena kehidupan mereka yang telah meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membawa mereka kepada tanah perjanjian, kepada berkat adalah Tuhan. Tapi setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka lupa sama Tuhan. Tadi saya bilang, banyak orang waktu susah cari Tuhan. Tapi setelah mereka diberkati, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah bantu orang, dari orang susah saudara bantu sampai sukses, lalu bertemu dengan saudara dia tidak mengenal saudara, saya mau tanya bagaimana perasaan saudara? Pasti ada rasa kecewa, betul? Ada rasa sakit hati, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan. Sedangkan kita berhadapan dengan satu orang itu sakit hati, apalagi berhadapan dengan jutaan orang yang menyakiti hati itu. Perasaan cuma hati sudah melihat kelakuan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita satu hari nanti diberkati atau sekarang saudara diberkati Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di sini ditambah lagi menista yang Maha Kudus. Tuhan, seolah-olah mereka paling hebat. Saudara, kalau saudara mengatakan, oh saya diberkati karena usaha saya sendiri, karena saya pintar lobby, pintar jualan, saya punya banyak kenalan dan sebagainya, saudara menghina Allah yang Maha Kudus yang telah memberkati saudara. Hati-hati saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena melupakan Tuhan, akhirnya celaka. Mereka sakit, mereka mengalami sunyi sepi, artinya saudara tidak ada kehidupan. Sama seperti saudara tersesat di hutan, cuma saudara sendiri yang ada di dalam hutan itu. Bagaimana perasaan saudara? Ada rasa takut, khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dialami orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Mereka akan mengalami di mana kota-kota pertahanan mereka terbakar. Artinya apa saudara? Mereka ada dalam bahaya. Kota-kota mereka dijara atau dirampok, dikuasai musuh, terkepung dengan musuh. Oh, saudara, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mereka rugi besar. Mereka akan mengalami malapetaka dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau kita belajar, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kalau kita ada di dalam bentengnya Tuhan, kita aman. Tapi kalau kita keluar dari benteng Tuhan itu, kita ada dalam bahaya. Kalau kita melupakan Tuhan, itu sama seperti orang yang keluar dari benteng. Musuh sudah mengawasi. Ketika kita keluar, kita akan diculik, kita akan menderita, kita akan menjadi tawanan daripada musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya pastikan saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ada di dalam benteng itu supaya kita tetap aman. Haleluya. Kalau saudara keluar dari benteng itu, saudara akan menderita. Jangan pernah merasa hebat. Lalu saudara berkata, saya gak perlu Tuhan, saya bisa sendiri kok, saya bisa hidup tanpa Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara mulai keluar dari perlindungan Tuhan, saudara ada dalam bahaya. Iblis memberikan saudara umpan dengan menawarkan kekayaan, kesuksesan di luar Tuhan. Saudara hati-hati. Saudara kalau menangkap ini, lalu saudara meninggalkan Tuhan, saudara akan menderita. Saudara akan mengalami malapetaka. Saudara akan celaka dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan.
Amin. Supaya kita tidak celaka. Sebaliknya kita, orang-orang yang mencari Tuhan, pasti diberkati. Haleluya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan sampai murka kepada umat kesayangan? Karena umat Tuhan Israel telah mendurhaka kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan sampai murka kepada umat kesayangan Tuhan? Yang kedua, karena umat Tuhan Israel tidak tahu diri. Mereka bekerja, mengejar uang, mengejar harta kekayaan, sampai mereka lupa beribadah. Sampai dianalogikan lembu dan keledai. Yang ketiga, saudara, Israel sebagai konsekuensinya akibat kesalahan mereka yang mendurhaka dan tidak tahu diri, mereka menanggung akibat mereka celaka. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau celaka. Saya berdoa supaya kita semua terus diberkati Tuhan. Makanya selalu dengar-dengaran pada Tuhan, jangan memberontak. Selalu ingat Tuhan, jangan buta dengan harta. Tetap ingat Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam hidup mereka, pribadi mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa beberapa waktu lagi kita akan merayakan hari ulang tahun yang ke-6. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus melalui doa, daya, dan dana pelayanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberkati, dan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tanggal 20 Juni tepatnya kita akan merayakan 6 tahun renungan pagi mengudara non-stop. Dan tanggal 20 nanti kita akan buat ibadah KKR sebagai ucapan syukur dan berbagi juga di panti-panti sosial. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, mendukung pelayanan ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Maun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus melalui doa dan dana pelayanan ini supaya terus memberkati banyak orang. Dengan demikian saudara menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maumuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.